Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2 kelas A dengan NIM 240210058. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan salah satu materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Dan materi yang akan saya bawakan berjudul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Oke, mungkin sebagian dari yang menonton video ini mungkin sudah familiar dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dan mungkin sudah tahu arti dari kesadaran berbangsa dan bernegara, pengertiannya. Namun pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan ulang apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Oke, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah pemahaman, sikap, dan tindakan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan rasa cinta, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap bangsa serta negara. Lantas muncul pertanyaan mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara ini harus ada? Oke, simpelnya seperti ini. Kesadaran ini ada agar setiap warga negara memiliki dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan serta kemajuan bangsa. Oke, itu tadi penjelasan atau pengertian ulang dari apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya kita akan bahas poin-poin yang akan dibahas pada materi tersebut tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, adapun poin-poin tersebut yakni sebagai berikut. Oke, poin-poin tersebut yang pertama yakni pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini kita akan mengetahui seberapa penting kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Kedua, ataupun yang kedua, cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini kita akan mengetahui cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan adapun poin yang ketiga yakni faktor yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini pada bagian ini kita akan mengetahui dari mana saja dari apa saja kesadaran berbangsa dan bernegara itu terpengaruhi. Dalam artian ini faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhinya. Dan yang terakhir itu apa dampak jika tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini kita akan melihat dampak-dampaknya jika seseorang tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, poin pertama yang akan saya bahas yakni pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, di poin ini juga terbagi menjadi beberapa poin kecil, yakni 5 poin-poin kecil, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 2 mencegah perpecahan dan konflik, 3 memperkuat identitas nasional, 4 meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, 5 membentuk generasi muda yang berkarakter. Di sini saya akan menjelaskan yang untuk yang pertamanya dulu, yakni poin pertamanya yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sebelum kita lanjut, yang perlu kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi karakteristik negara kita Indonesia yakni persatuan dan kesatuannya yang bisa dibilang sangat bagus. Seperti saya sebagai warga negara ini menjalin hubungan sosial dengan warga lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Atau biasa kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan diharapkan dan dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara ini, atau bisa dibilang penting dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara ini,
diharapkan bahwa warga Indonesia dapat hidup berdampingan dan harmonis tanpa adanya eh, perpecahan yang atau konflik yang bisa saja terjadi seperti itu. Oke, yang kedua mencegah perpecahan dan konflik. Nah, saya saya akan tadi apa? Saya akan lanjut untuk karakteristiknya itu. Pertama tadi eh, karakteristik Indonesia itu persatuan dan kesatuan bangsa yang bisa dibilang bagus. Dan karakteristik kedua yakni gampang terpecah belah. Meskipun eh, persatuan dan kesatuannya itu bagus, namun di sisi lain gampang sekali untuk terpecah belah. Contohnya seperti adanya konflik atau perpecahan yang diakibatkan oleh adanya isu-isu aneh-aneh yang disebarkan ke warga, dan warga tersebut tanpa adanya sedikit menganalisis atau mencari kejelasan langsung mempercayai isu tersebut. Contoh perpecahan dan konfliknya itu bisa kita lihat di kericuhan 1998, di mana ada isu yang mengaitkan etnis Tionghoa seperti itu, dan kerusuhan Poso tentang bisa bisa juga dibilang seseorang kalau tidak salah seseorang yang ingin memecah belah kedua agama terbesar di negara kita. Bukan agama terbesar, maksudnya agama yang bisa dibilang menjadi mayoritas di negara kita. Ketiga, memperkuat identitas nasional. Nah, mohon maaf saya akan tadi dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk poin kedua, dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara diharapkan bahwa meminimalisir adanya perpecahan atau konflik di maaf saya sedikit pilek, diharapkan dapat meminimalisir eh, perpecahan dan konflik yang mungkin saja terjadi dan memecah belah negara. Karena diharapkan ini untuk membuat warga sadar bahwa eh, untuk apa melakukan hal-hal yang dianggap tidak perlu seperti itu, dan melakukan hal-hal yang dapat merenggut nyawa seperti itu yang tidak perlulah, sedangkan kita bisa hidup normal seperti itu, harmonis, tanpa melihat perbedaan pada orang lain tersebut. Ya, hidup harmonis saja seperti itu ya. Oke, yang ketiga memperkuat identitas nasional. Memperkuat identitas nasional. Oke, memperkuat identitas nasional ini diharapkan dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dapat memperkuat identitas nasional seperti ada sebuah kebudayaan. Contoh, ada sebuah kebudayaan dari kita yang terekspos, maksudnya terekspos, dikenal jauh ke luar negeri, dikenal di luar negeri dan seterusnya, dan itu bisa membangkitkan identitas nasional kita atau timbul rasa bangga terhadap budaya kita, ataupun seperti apa ya, seperti ataupun selain yang tadi itu membangkitkan rasa bangga, adapun kita lebih sering mengonsumsi atau menggunakan produk-produk hasil buatan negeri sendiri seperti itu. Istilahnya itu yang saya dengar lebih baik makan Indomie daripada spaghetti seperti itu. Ya, intinya dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dapat memperkuat identitas nasional. Seperti jika ada kebudayaan terekspos dari kita, kita patut berbangga hal itu. Seperti negara Jepang ya, yang di mana kebudayaan mereka sudah terekspos ke luar negeri dan dicap bagus seperti itu. Mereka patut bangga situ.
Begitupun kita yang harus patut bangga karena beberapa kebudayaan kita sudah terekspor di luar negeri dan dicap bagus sehingga ada beberapa yang masuk memang itu UNESCO dan kita patut bangga pada hal itu dan lebih-lebih seringlah mengonsumsi atau menggunakan produk-produk dalam negeri dan sedikit kurangi untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk negeri seperti itu. Yang saya bilang tadi lebih enak makan Indomie daripada spaghetti seperti itu. Murah, enak, kenyang. Spaghetti mahal, cara buatnya susah dan kalau bagus ya enak, kalau tidak ya nggak enak. Oke. Keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Oke, dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara ini diharapkan warga Indonesia itu dapat patuh patuh terhadap hukum dan peraturan. Uh, Berbicara tentang patuh ini, salah satu karakteristik orang Indonesia itu susah patuh sebenarnya itu. Susah patuh terhadap hukum. Contoh nih, ada seseorang yang malas bayar pajak. Nah, sedang kayak kita gitu itu, bayar pajak itu wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan apa-apa, bukan sunnah, bukan apa segala macam, hukumnya wajib. Karena yang kita membayar pajak, uang yang dari pajak itu kita bisa nikmati juga dengan uh, dibuatkannya fasilitas seperti rumah sakit atau jalan seperti itu. Nah, dengan adanya seseorang yang malas berpajak ini, maka uh, dibuatkanlah kalau misalnya seperti ini, ada seseorang yang malas berpajak nih, ada seseorang yang malas berpajak, dia tuh berpikir bahwa ngapain sih bayar pajak gitu, ngeluarin uang mulu gitu. Nah, ya gitu kan. Nah, sehingga pemerintahnya ini membuat satu fasilitas, contohnya rumah sakit. Rumah sakit yang 1 bulan setelah dibangun itu temboknya udah retak, kena gempa dikit rubuh gitu. Nah, si seseorang yang malas bayar pajak ini protes ke pemerintah. Bilangnya, woi ini fasilitas kok lemah banget tuh. Niat bikin sih, ini eh, niatnya memberi kesehatan kok memberi kecelakaan seperti itu. Nah, seseorang yang bayar pajak itu bilang kayak gitu, sedangkan dia tidak mikir, Anda dia bayar pajak, rajin-rajin bayar pajak, mungkin fasilitasnya mungkin lebih bagus seperti itu. Itu yang dia dapatkan dari malasnya itu. Malas bayar pajak, fasilitas yang dia dapatkan pun tuh malas ngerjainnya. Masalahnya tuh kualitasnya itu males. Satu bulan jadi, satu bulan jadi, eh temboknya itu temboknya itu udah retak, kena gempa dikit sudah rubuh. Nah itu. Atau atau mungkin ini, atau mungkin ada pembuatan jalan seperti itu. Nah, seseorang ini malas bayar pajak lagi. Bilangnya, malas bayar pajak lah nanti lah gitu. Nah, malas, intinya malas. Malas bayar pajak. Nah, terus pas jalannya jari itu berlubang-lubang. Cepat lubang banget bilangnya itu, ini kok jalannya berlubang-lubang lagi ini. Ini pemerintah niat bikin jalan gak sih? Niat untuk memfasilitasi kita gak sih? Nah, seperti itu. Nah, dianya lagi nggak sadar, lu bayar pajaknya rajin nggak bos? Nah, gitu. Lu bayar pajaknya rajin nggak gitu? Lu kalau males bayar pajak, fasilitas yang lu dapetin tuh kualitasnya males juga. Males pikir asal jadi doang gitu. Nah, kalau beda dengan lu rajin bayar pajak gitu. Oh, orang ini rajin bayar pajak. Semua warga-warga di sini rajin bayar pajak. Kita buatkan fasilitas bintang 5. Ekonomi terjangkau, fasilitas bintang 5. Selesai. Bagus itu. Seperti itu. Oke, yang kelima, membentuk generasi muda yang berkarakter. Dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara diharapkannya dapat membentuk generasi muda yang berkarakter dan dengan membentuk generasi muda yang berkarakter dan bisa dibilang tidak bisa
rasa nasionalismenya itu tidak bisa terkikis karena adanya budaya-budaya lain yang masuk, budaya-budaya lain seperti luar negeri itu yang tidak, budaya-budaya yang lain apa sih, seperti ini, oke, membentuk generasi muda yang berkarakter dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara ini, Mas sedikit belibet tadi, membentuk generasi muda yang berkarakter dan apa ya, saya tambahkan sedikit dan jiwa nasionalismenya itu tidak mudah terkikis karena adanya budaya-budaya asing dari luar negeri yang masuk. Sekarang kita bisa tahu ya kan, budaya yang paling sering masuk ke Indonesia itu yang bukan paling sering, budaya asing yang sudah masuk di Indonesia itu udah banyak sebenarnya. Budaya Barat, budaya Jepang seperti itu, kecuali khususnya budaya Jepangnya saya mau angkat ini, maaf Pak, budaya Jepang sekarang kita bisa lihat itu banyak sekali yang menggemari budaya-budaya Jepang ini. Baik itu dari kalangan manapun, generasi muda apapun itu sangat ini ya, sangat mengagumi budaya Jepang ini, sehingga mereka tidak uh, hingga mereka melupakan budaya mereka sendiri. Contohnya budaya Jepang yang sering diikuti itu pasti tahu kan lah ya, cosplay gitu, uh, cosplay begitu, karakter-karakter Jepang seperti itu, dan lebih apa ya, kedua itu lebih merasa lebih enak kalau budaya Indonesia itu ganti aja gitu, Jepang kayak Jepang juga gitu. Nah, ibaratnya copy paste gitu. Dan ya saya tambahkan lagi sedikit, diharapkan dengan adanya kesadaran berbangsa dan dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara itu, generasi muda itu dapat mengambil bagian positif dari aktivitas atau kegiatan sosial yang positif. Nah, ini juga yang menjadi masalah soalnya bisa kita lihat di generasi kita sekarang itu yang Gen Z dan Alpha itu uh, umur 21 itu bro, umur 21, umur 21 tahun yang saya baca berita dari artikel itu dan dengan artikel juga, umur 21 itu pekerjaannya udah ngeri-ngeri gitu. Bukannya kerja yang halal, malah yang haram gitu. Ya umur 21 jadi pengedar narkoba boy. Gimana enggak gitu. Jadi pengedar narkoba, pergaulannya bebas, gitulah pokoknya yang bisa dibilang negatifnya. Eh, Itulah mengapa yang saya dengar itu generasi emas Indonesia itu 2045 karena generasi kita yang sekarang itu hancur lebur gitu. Udah hancur-hancurnya gitu. Bisa saja 2025 itu generasi emas, tapi ya seperti kita lihat seperti itu sekarang ya. Seperti yang kita lihat sekarang, generasi kita itu ya hancur. Umur udah satu, kerjanya bandar narkoba, malah sering melakukan kekerasan, apa segala macam. Budaya yang diikuti bukan budayanya kita sendiri, malah budaya orang luar negeri, pakainya pakaian Jepangan, lebih enak di Jepangan daripada ke Indonesiaan. Seperti itu. Oke, itu tadi pentingnya kesadaran dan berbangsa dan bernegara, pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Intinya kesadaran dan berbangsa itu penting karena kita sebagai warga negara Indonesia itu patut sadar bahwa kita ini orang Indonesia, uh, patut untuk istilahnya itu mengetahui negara kita sendiri seperti itu, seluk-beluknya seperti apa gitu. Karena kita kan berbicara tentang generasi ini ya kan, berbicara tentang generasi ini kita kan itu yang meneruskan perjuangan selanjutnya begitu. Nah, seperti itulah, maaf kalau sedikit belibet nggak jelas karena ini dari pendapat saya sendiri, kalau mungkin ada beberapa itu ya pasang apa itu termometer dari sebelah HP-nya situ. Dan ini pure pendapat saya karena ini juga pertama kali saya bicara di depan kamera kayak begini. Udah sering sih sebenarnya tapi masih belibet juga.
Intinya seperti itu. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu penting, seperti itu. Dan itu tadi, poin-poin kecil yang ada di poin utamanya pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita akan lanjut di poin kedua, yakni, cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, poin utama kedua yakni cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, di sini juga terbagi menjadi beberapa poin kecil, yakni terdiri dari lima poin-poin kecil. Yang pertama, memahami sejarah perjuangan bangsa. Kedua, menjaga persatuan dan menghormati perbedaan, meningkatkan rasa cinta tanah air, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mematuhi hukum dan aturan. Oke, seperti yang tadi juga saya akan jelaskan poin-poin kecilnya ya. Oke. Yang pertama, memahami sejarah perjuangan bangsa. Cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi orang awam itu ya salah satunya memahami sejarah perjuangan bangsa gitu. Dengan dia memahami atau mempelajari sejarah perjuangan bangsa, dia itu bisa tahu bahwa tidak mudah kita memperjuangkan bangsa ini dari para penjajah seperti itu. Banyaknya korban yang berjatuhan, banyaknya keluarga yang harus ditinggalkan hanya demi untuk memperjuangkan bangsa ini. Banyaknya warga biasa yang diubah sedemikian mungkin, diubah mental dan pikirannya bahwa untuk apa kita mengikuti penjajah, kita bisa merdeka seperti itu. Dari orang rakyat biasa menjadi tentara yang notabene tidak punya pendidikan militer gitu istilahnya ya, pendidikan militer. Mereka tidak tahu gunakan senjata dan cuman pakai senjata seadanya gitu, parang apa segala macam gitu, sampitan seperti itu. Nah, dengan seseorang ini mempelajari atau memahami sejarah perjuangan bangsanya itu bisa tumbuh bisa tumbuh rasa nasionalismenya, rasa cintanya kepada tanah airnya sendiri gitu, bahwa oh, para pejuang atau pahlawan du negara saya itu berjuangnya tuh keras banget gitu, rela mati untuk bangsanya sendiri seperti itu, melawan penjajah. Nah, disitulah titiknya di mana rasa nasionalisme itu sudah ada seperti itu. Oke, yang kedua, menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Ya kita bagaimana ya? Ya kita bisa dibilang toleransi ya, mengedepankan toleransi dan perbedaan seperti itu. Untuk apa kita menjalin hubungan ke orang lain tuh kalau kita cuma lihat dia itu sama seperti kita, agamanya sama, rasnya sama dengan apa ya, rasnya sama, sukunya sama, agamanya sama gitu. Itu gimana ya? Aneh sebenarnya. Kita cuma berteman pada yang sesama kita, agama seperti itu. Sedangkan kita menolak untuk berteman yang beda agama seperti itu. Nah, itu salah besar itu. Kita menghormati perbedaan. Kita itu berteman, menjalin hubungan, baik itu yang sesama kita maupun yang memiliki kepercayaan atau perbedaan yang kepercayaan yang beda dengan kita seperti itu. Kita harus menghormati itu. Misalnya ada seseorang di sebuah desa seperti itu, contohlah di sebuah desa yang mayoritasnya itu Islam seperti itu. Nah, adalah beberapa orang itu yang agamanya Kristen seperti itu. Mungkin beberapa orang lain itu uh, pergi ke gereja atau melakukan aktivitas agamanya di rumah itu, kita tentunya itu tidak boleh mengusiknya seperti itu. Agamanya dia seperti itu, karena banyak yang kejadian juga ya kan, kegiatan keagamaan diganggu seperti itu. Ya kita tak boleh begitu, kita harus menghormati perbedaannya gitu, baik itu agama apa yang dia anut seperti itu. Karena itulah inti Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Jika sering terjadi konflik atau segala macam perbedaan begitu, ya itu Bhinneka Tunggal Ika hilangin aja gitu. Untuk apa ya kan? Untuk apa punya slogan kayak gitu kalau warganya masih melihat perbedaan seperti itu. Perbedaan, oh ini gitu. Yang bisa bilang menjaga persatuan lah seperti itu. Menjaga persatuan ini contohnya kayak eh, kegiatan sosial atau kegiatan di masyarakat itu contohnya gotong royong gitu, kegiatan yang menjaga persatuan, karena persatuan itu
Dan gotong royong itu sangat erat ikatannya gitu. Gotong royong dan sila ketiga itu berkaitan. Persatuan Indonesia dan gotong royong ini berikat gitu. Kan di gotong royong itulah persatuan itu bisa tumbuh gitu. Persatuan bisa tumbuh baik itu dalam diri kita atau diri masyarakat lain seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi toleransi, jangan beda-bedakan pada siapa yang kita akan berteman atau seperti apa. Jangan beda-bedakan kepada, maksudnya tadi tuh, maksudnya maaf saya akan ulangi, intinya toleransi, jangan membeda-bedakan agama ini lebih baik daripada agama itu, seperti itu. Dan dan lebih menghargai agama apa yang orang lain itu anut, dan kita tetap perlu musiknya seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, banyaknya kasus seperti itu. Dan juga menjaga persatuan seperti itu, menjaga persatuan, sering-sering ikuti kegiatan sosial atau kegiatan kemasyarakatan itu seperti gotong royong yang dapat menumbuhkan jiwa persatuan. Ya, yang seperti saya bilang tadi, sila ketiga erat kaitannya dengan gotong royong. Itu pun juga gotong royong erat kaitannya dengan sila ketiga, persatuan. Oke, ketiga, meningkatkan rasa cinta tanah air. Simple sebenarnya meningkatkan rasa cinta tanah air itu, contoh sederhananya itu kita menggunakan produk dalam negeri kita seperti itu. Lebih banyak konsumsi yang dari tanah air kita sendiri, itu pure dari tanah kita sendiri. Nah, seperti itu. Simple sebenarnya. Yang seperti juga sebenarnya kayak tadi, lebih baik makan Indomie daripada spaghetti seperti itu. Keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, seperti gotong royong tadi itu, sama seperti yang saya bilang di poin kedua tadi, poin kedua ini, bahwa kalau jika seseorang yang jiwa, maksudnya kesadaran berbangsa bernegara itu masih kecil, tapi agak-agak sering ikut dalam kegiatan sosial seperti gotong royong itu, mungkin kesadaran berbangsa dan bernegara itu sudah mulai tumbuh bagus, itu mulai tumbuh subur, karena di dalam dirinya sudah mengetahui bahwa gotong royong ini ada persatuan di dalamnya, menumbuhkan rasa persatuan, saling bahu membahu mengerjakan sesuatu seperti itu. Kelima, mematuhi hukum dan aturan. Oke, mematuhi hukum dan aturan. Seperti yang tadi saya bilang di poin sebelumnya, bahwa Indonesia itu rakyat kita ya, paling susah itu kalau disuruh patuh aturan, bayar pajak tidak mau gitu. Nah, seperti mereka kan sadar kalau bayar pajak itu penting kalau sudah merasakan dampaknya seperti itu. Seperti saya bilang tadi, rumah sakit malas berpajak, fasilitas yang didapatkan pun itu kualitasnya males gitu. Males asal jadi aja gitu. Seperti itu. Dan dengan adanya kesadaran ini dengan adanya rasa penyesalan tersebut, atau rasa bisa dibilang tumbuhnya kesadaran bahwa bayar pajak itu penting. Bayar pajak itu penting karena pajak itu uangnya juga itu lari ke kita sendiri sebenarnya, fasilitasnya ya, dalam bentuk fasilitas. Uang pajak itu disalurkan dalam bentuk fasilitas untuk kita sendiri nikmati seperti itu, rumah sakit, jalan seperti itu. Dan ya begitupun aturan-aturan yang lain, contoh mematuhi rambu lalu lintas atau lampu merah seperti itu. Dibuatnya lampu merah agar arus kendaraan itu tidak kayak ombak lah yang sering bertabrakan gitu. Kalau tidak ada lampu merah, maka potensi kecelakaan itu tinggi. Jadi dibuatkan lampu merah agar arus ini bisa lewat duluan dengan tenang, sehingga arus yang datang dari arah berlawanan bisa menunggu, dan jika arus ini sudah lewat, maka arus ini bisa lewat seperti itu, mengurangi resiko kecelakaan ya, yang bisa merenggut nyawa seseorang seperti itu ya. Dengan adanya kesadaran ini kita bisa mengetahui bahwa
kesadaran berbangsa dan bernegara ini kita bisa lebih fokus mematuhi hukum dan aturan yang ada seperti itu. Dan ya itu tadi poin kedua, cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Mohon maaf jika agak-agak berlebih cara berbicara saya, karena beginilah saya itu cenderung informal orangnya daripada formal. Ya, karena saya orangnya seperti itu. Cenderung karena saya itu jarang sekali kalau membahas sesuatu itu tidak informal gitu, sering informal. Karena kalau formal itu saya rasa memang ya agak-agak aneh bagi saya kurang nyaman seperti itu. Jika saya membahas sesuatu secara informal, saya nyaman seperti itu. Nah, oke, itu tadi poin kedua. Yang selanjutnya kita akan bahas poin ketiga, yakni faktor yang mempengaruhi eh, kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, untuk poin yang ketiga ini, maaf. Untuk poin yang ketiga ini, faktor yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara juga terbagi menjadi beberapa poin-poin kecil, yakni terdiri dari 4 poin-poin kecil, yakni sejarah perjuangan bangsa, pendidikan, lingkungan sosial, dan globalisasi. Oke. Untuk yang pertama, sejarah perjuangan bangsa. Ini penjelasannya sama seperti di poin kedua tadi. Sejarah perjuangan bangsa dengan seseorang yang mempelajari mempelajari atau memahami sejarah perjuangan bangsa itu, jiwa nasionalismenya itu bisa tumbuh, dan itu juga bisa menjadi faktor ya. Sejarah perjuangan bangsa itu bisa menjadi sebuah faktor mengapa seseorang ini tumbuh rasa kesadaran berbangsa dan bernegaranya, seperti itu. Tumbuhnya rasa nasionalismenya seperti itu, karena dia memahami bahwa perjuangan bangsa ini tidak mudah gitu. Memperjuangkan bangsa kita ini tidak mudah. Dan ujung-ujungnya ya seperti ini, dimana bukan lagi tentang persatuan dan kesatuan, melainkan perbedaan dan perbedaan seperti itu. Ya, itulah kenyataannya gitu kan. Kita secara tidak langsung menutup mata tentang apa yang dilakukan oleh orang pelawan kita terdahulu, di mana mereka bersatu, tidak mempedulikan perbedaannya mereka, mengesampingkan perbedaan mereka dan memperjuangkan bangsa kita ini. Sedangkan kita sekarang uh, lebih cenderung mendepankan perbedaan seperti itu. Dan kasusnya pun sudah banyak sebenarnya. Kasusnya juga itu sudah banyak. Rasisme seperti itulah ya, perbedaan, tidak berteman dengan yang berbeda dengan dia, keyakinan itu, agama atau apa seperti itu, standar seperti itu ya. Orang bilang itu standar TikTok. Nah, standar TikTok, tidak mau berteman atau menjalin hubungan itu kalau standarnya itu beda dengan dia, seperti itu. Standar apaan, Wak? Maaf, maksudnya standar apaan seperti itu ya kan? Nah, itu. Yang kedua, pendidikan. Oke, pendidikan ini ialah salah satu faktor yang bisa menjadi, bukan salah satu faktor yang bisa menjadi, salah satu faktor penting, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara, karena lingkungan pendidikan atau kita bisa bilang sekolah itu tempat kita dididik untuk menjadi warga negara yang baik sejak dini, dan juga diajarkan nilai-nilai berbangsa sejak dini juga. Karena itulah mengapa di sekolah dasar itu PPKN sudah ada gitu. PPKN sudah ada karena kita memang lebih mudah diajari, karena sejak lebih mudah diajarinya seperti itu. Lebih mudah diajari kalau kita tuh masih kecil, bisa ditanamkan paham-paham tentang bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, dan juga gampang untuk mengetahui atau memahami nilai-nilai berbangsa seperti itu. Contohnya seperti jika kita belajar main gitar ya, contohnya kita main gitar, jika kita belajar main gitar sejak kecil, sejak dini, tentu dewasanya itu sudah bisa lah pintar-pintar main gitar seperti itu, mengetahui kunci-kunci nadanya seperti itu, karena dari sejak kecil kita sudah belajarnya seperti itu. Kita belajar dasarnya, kunci nada ini, seperti itu pada gitar. Sama juga dengan ini,
cara menjadi warga negara yang baik gitu. Diajarkannya sejak dini karena kita itu pengetahuan kita itu belum ada. Kita itu belum tahu cara menjadi warga negara yang baik dan kita itu masih gimana ya? Kalau masih kecil tuh gimana ya? Iyain aja gitu ya kan. Dan itu kita bisa tiru. Nah, kenapa sejak dini? Karena ya itu lebih gampang lah gitu untuk masuk lebih gampang lah untuk memasukkan paham-paham nasionalisme seperti itu. Yang ketiga lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini baik itu dari keluarga ataupun masyarakat itu sendiri. Pada keluarga itu ya seperti bisa dibilang keharmonisan keluarga atau kumpul-kumpul keluarga begitu di mana kita di mana di situ di keluarga itu kita bersatu seperti itu. Seperti itulah ya. Dan kalau di lingkungan masyarakat itu di lingkungan masyarakat ya itu tadi gotong royong ya gotong royong. Nah di situ juga muncul jiwa persatuan begitu. Maaf kita lihatnya mohon maaf ya. Dan keempat globalisasi. Oke, globalisasi ini punya banyak dampak ya, positif dan negatif. Saya kasih contoh satu-satu aja ya gitu. Yang pertama kita bahas dampak positifnya dulu dari globalisasi ini, yakni meningkatnya rasa nasionalisme. Karena tentu meningkatnya nasionalisme kita karena masyarakat kita era kita itu sudah globalisasi dengan masuknya adanya persaingan dari negara-negara lain tentu jiwa nasionalisme kita untuk membela negara itu semakin tinggi seperti itu. Semakin tinggi dan cinta tanah air kita pun juga semakin tinggi gitu. Di tengah arus globalisasi tersebut, persaingan globalisasi tersebut. Nah, itu yang positifnya. Yang negatifnya ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Negatifnya ini berbahaya karena dengan era globalisasi ini kan bebas, istilahnya bebas lah ya. Di era globalisasi ini yang dampak negatifnya itu munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti itu. Masuknya paham-paham lain dari negara lain, contoh kayak komunisme begitu, liberalisme, fasisme seperti itu. Yang tentu ketiga ideologi ini, paham-paham ini sangat bertentangan pada apa ya Pancasila sendiri itu, bertentangan dengan Pancasila dan itulah yang ditakutkannya maksudnya paham-paham tersebut yang membuat kita melupakan Pancasila seutuhnya seperti itu. Nah itu tadi faktor yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara poin ketiga dan saya minta maaf lagi jika tadi belibet lagi ya maaf karena beginilah cara saya menjelaskan agak-agak belibet dan ya terima kasih. Oke untuk poin terakhir pada materi ini video pembelajaran ini yakni dampak jika tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Juga terbagi menjadi beberapa poin lagi. Poin-poin kecilnya yakni dari 4 yakni melemahnya rasa nasionalisme, perpecahan masyarakat, pelanggaran hukum meningkat, ancaman terhadap keutuhan NKRI. Oke, yang pertama kita bahas itu melemahnya rasa nasionalisme gitu. Karena jika tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara untuk apa itu maksudnya jika tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara itu tentu kita udah tidak peduli lagi apa yang terjadi pada negara kita itu. Dan kita itu lebih fokus pada apa ya? Fokus pada diri kita sendiri gitu. Bisa dibilang maaf sekali ya bilang ini mohon maaf masa bodoh lah yang terjadi pada negara ini mau korupsi lah hancur lah yang penting saya baik-baik saja gitu. Nah, sedangkan dia sebenarnya tidak baik-baik saja, negaranya hancur ya kan, perekonomian hancur ya semuanya orang jatuh miskin seperti itu termasuk dia. Nah, karena banyak maraknya korupsi yang terjadi seperti itu. Maraknya korupsi yang terjadi sehingga bagaimana ya? Banyak korupsi yang terjadi, ya hancur negara lah. Tikus-tikus ya kan? Bagaimana cara tikus bekerja ya kan? Tikus bekerja itu kalau tidak makan sesuatu ya merusak sesuatu. Begitupun dengan para koruptor ini.
merusak sesuatu, yang dirusak itu bukan barang-barang lagi, melainkan sebuah negara gitu loh, mengambil, dana-dana negara yang patutnya masuk ke kas negara diambil sama dia, dipakai foya-foya. Ya gimana negara tidak hancur gitu ya kan, perekonomian negara tidak hancur. Eee, dan lucunya lagi, eee, yang menangani kasus korupsi ini juga orang-orangnya banyak yang korupsi gitu. Gimana ceritanya nih kan, disuruh berantas korupsi dianya juga ikut korupsi. Nah gitulah, plot twist, intinya plot twist sekali. Disuruh ngeberantas korupsi, taunya dia korupsi. Nah itu terjadi tuh ya. Nah, kedua itu pecahan masyarakat. Tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara itu tentu perpecahan masyarakat terjadi. Rasisme, intoleransi, ada kegiatan keagamaan dibubarin gitu ya kan. Nah itu kasusnya sudah banyak gitu. Nah jika dibiarkan terus ya negara juga akan hancur, perpecahan terjadi, dan kita kembali ke masa-masa terburuk Indonesia lagi tahun 1998 gitu. Dan ya mungkin tragedi seperti kericuhan Poso seperti itu antara umat beragama itu mungkin bisa terjadi lagi seperti itu, ataupun masa terkelam Indonesia itu 1998 bisa terjadi lagi karena perpecahan ini, tiadanya kesadaran berbangsa dan bernegara, karena memang di pada saat itu perekonomian sedang tinggi, perekonomian sedang jatuh-jatuhnya, dan ya beredarnya isu seperti itu terhadap etnis Tionghoa seperti itu. Dan ya disitulah dimana titik terendahnya bahwa masyarakat Indonesia itu tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara seperti itu. Dan ketiga, pelanggaran hukum meningkat. Pelanggaran hukum ini contohnya seperti tadi, bayar pajak. Maaf, kesadaran bayar pajaknya itu masih belum bagaimana ya, tidak bagus. Lebih bagaimana ya, kesadaran bayar pajaknya itu seperti kenapa sih harus bayar pajak ya kan, buang uang aja gitu. Nah saya kayak tidak tahu bahwa uang pajak itu akan eee, dikembalikan ke dia, dikembalikan ke dia, tapi bukan dalam bentuk cash atau uang, melainkan berbentuk fasilitas yang bisa dia nikmati. Contohnya seperti rumah sakit, seperti itu. Jika dia malas bayar pajak, ya kualitasnya juga males, asal jadi aja. Tapi kalau misalnya dia rajin bayar pajak, ya kualitasnya itu bagus, bintang 5 juga ya kan, seperti itu. Dan juga pelanggaran hukum meningkat ini contohnya seperti ada lagi itu korupsi juga ya kan, seperti yang kedua tadi, merusak negara seperti itu. Dan ya seperti itu. Ibaratnya pelanggaran hukum itu bagi Indonesia itu sudah hal yang lumrah seperti itu. Ngapain patuh banget ya kan? Bebas-bebas dikit lah. Bebas-bebas, lunya yang mati gitu. Nah, ya, lunya mati seperti itu. Tanpa sadar lu ngebiarin negara lu kesiksa gitu. Ngebiarin korupsi yang marak terjadi seperti itu. Dan lucunya yang ngeberantas korupsi juga itu orang-orangnya ikut korupsi seperti itu, dan kasusnya itu sudah banyak. Hukum pun dibeli seperti itu, suap menyuap. Ya gimana negara tidak bagus, enggak ya? Gimana Indonesia tidak masuk top tier negara yang korupsi terbanyak, dan kita tidak boleh protes terhadap pendapat itu, soalnya memang kenyataan korupsi di Indonesia itu tingginya minta ampun gitu. Pelanggaran hukumnya itu berat banget gitu ya kan, banyak banget, dan kita tidak boleh protes terhadap itu. Dan ya itulah kenyataan, memang pahit, tapi juga kenyataan terkadang kenyataan itu bisa sepahit daripada minum jus pare. Kalau tau pare itu asamnya minta ampun, Wak. Asamnya minta ampun seperti itu. Nah kenyataannya itu pun lebih pahit daripada itu. Nah, dan yang terakhir itu ancaman terhadap keutuhan NKRI seperti yang saya bilang tadi, di era globalisasi ini semuanya itu berbahaya sebenarnya. Positifnya ada tapi sedikit doang. Yang negatifnya itu mungkin lebih banyak. Contohnya tadi masuknya paham-paham yang uh, bisa dibilang bertentangan pada uh, Pancasila seperti itu, komunisme, fasisme atau liberalisme seperti itu, yang notabene penghancur negara seperti yang bisa kita lihat di tahun-tahun sebelumnya itu, di mana PKI itu Partai Komunis Indonesia itu masih berjayanya, di mana mereka menyebarkan paham tentang eh,
kebalikan begitu dari Pancasila. Tidak usah yang Pancasila itu apa ya? Yang pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan komunisme itu gak ada ketuhanan, setara semua gitu ya kan. Untuk apa percaya Tuhan ya kan. Nah, apa ya? eh apa ya? Mereka itu bilang mereka itu mau bilangnya seperti ini, maaf ya. Maaf ya saya katakan ini, tapi ini cuman apa yang saya dengar. Oke. Ini sepengetahuan saya itu mereka bilangnya untuk apa percaya Tuhan gitu ya kan. Kok apa peran Tuhan itu di negara kita tuh apa gitu. Itu yang mereka katakan, komunis-komunis ini yang mereka katakan karena mereka itu tidak percaya Tuhan gitu. Eh, Seperti itu mereka bilangnya ya untuk apa percaya Tuhan, memang Tuhan itu ngelakuin apa untuk negara kita ya kan gitu, dan kita sendiri ngurusin negara kita bukan Tuhan kan, seperti itu komunis bilang, bukan dari saya, itu komunis bilang gitu. Nanti saya upload video ini doang yang diambil gitu, takutnya biasa kan di YouTube ya kan, dan ini bisa menjadi perpecahan juga. Video tentang suatu penjelasan yang diambil cuman yang kontroversinya doang, disebarkan kontroversinya doang. Dan inilah bisa menjadi salah satu penyebab perpecahan. Nah, karena itu memanglah tujuan dia untuk memecah belah masyarakat, seperti itu. Tidak tenang hidupnya jika kalau tidak ada perpecahan masalah gitu, ribut-ribut gitu. Nah, saya katakan ini karena ini menurut pandangan orang yang menganut paham komunisme, bukan dari saya pahamnya nasionalisme Pancasila gitu. Dan jangan diambil klip ini ya, hanya klip ini ya, karena takutnya saya dipenjara lagi. Oke, seperti itu. Dan ya itu tadi penjelasan keempat poin-poin kecil dari poin utamanya, yaitu dari poin utamanya yakni dampak jika tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya itulah poin-poin yang saya bahas tadi, dan ya. Oke, saya rasa sampai di sini video pembelajaran ini terkait materi kesadaran berbangsa dan bernegara, dan saya hanya ingin mengucapkan bahwa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini, dan ya mau minta maaf juga kalau sepanjang penjelasan saya banyak yang belibet, karena ya saya cenderung informal orangnya, yang cenderung bicara tapi belibetnya itu wah parah. Belibetnya itu bisa dibilang parah karena ya kalau saya bicara di depan kamera itu agak-agak gugup sebenarnya. Dan saya juga mau minta maaf kalau ada kesalahan kata yang, atau mungkin ada kata-kata yang kurang enak didengar sepanjang saya membuat video pembelajaran ini. Mohon dimaafkan sekali, dan jika ada sedikit kata-kata yang bisa dibilang kontroversi atau pendapat yang bisa dibilang kontroversi atau kata-kata yang kontroversi, mohon maaf karena itu dan kritik kecil dari saya, mau dibilang kritik atau apapun itu pure dari hati saya, unek-unek hati saya melihat bagaimana bangsa ini sekarang begitu, yang dulunya nasionalismenya tinggi sekarang buyar gitu. Saya mohon maaf jika ada yang eh, merasa kena dengan kritik saya tadi, mohon dimaafkan karena memang seperti itu kenyataannya. Kenapa generasi emas Indonesia itu cuma di 2045, kenapa nggak dicepetin gitu 2025 gitu atau 2026 untuk tahun mendatang, ya karena kita lihat kondisinya sekarang ini beda banget ya kan. Hmm, Pure hanya untuk mementingkan diri, tidak kepentingan negara gitu, banyak perpecahan masalah gitu ya kan. Sekarang ini fokusnya ini terorisme di Papua itu OPM. Nah, yang dikabarkan katanya Papua akan gimana ya, memerdekakan diri dari Indonesia layaknya Papua Nugini dengan Timor Leste gitu. Dan ya saya mau minta maaf karena apa-apa yang saya ucapkan tadi yang merasa kena dengan kritik saya atau apalah gitu. Mau saya minta maaf sekali, dan sedikit informasi kalau nonton video ini yang tadinya latarnya gelap karena yang tadinya latarnya gelap, yang tadinya latarnya gelap sekarang jadi terang seperti ini. Saya mohon maaf karena saya rekam
latar sebelumnya itu malam hari. Malam hari dan kondisinya itu memang sudah gelap sekali. Saya matikan lampu karena mata saya sedikit sakit kalau lihat lampu terang-terang kalau malam gitu. Saya rekam dan itu pencahayaan cuma dari laptop gitu. Dan sekarang ini sudah pagi, saya rekam ini sudah pagi dan ya saya nyalain lampu juga untuk penerangan tambahan karena mata saya sudah tidak terlalu sakit lagi lihat cahaya terang dan ya itu kenapa di awal-awal video itu gelap latarnya dan sekarang itu sudah terang. Dan saya kerjain ini di tempat tidur ya karena sedikit santai ya kan supaya supaya merasa nyaman pada saat pembahasan seperti itu. Dan ya itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan jangan lupa subscribe. Thumbs up jika like jika like video ini, thumbs up, dan jika tidak suka video ini, thumbs down ya. Thumbs up dan thumbs down jika tidak suka dengan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka dan tetap sehat semuanya. Bye bye.